Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Hasan. Saya berasal dari Padang. Saya adalah guru tahap 9 untuk pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di Sabah. Saat ini, saya bertugas di CLC Ilhaminasa, TKB CLC SMP Nabawan. Kegiatan sebelum mengikuti program Guru Sabah ini berawal dari 2015. Saya mengikuti program SM3T di mana saya ditugaskan untuk mengajar di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kemudian di akhir 2016 selesai program tersebut, balik. Kemudian di awal 2017 lanjutannya mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Padang. Akhir 2017 saya selesai lulus PPG. Kemudian saya sudah tahu dengan program pengiriman guru untuk anak-anak Indonesia yang ada di Sabah ini, dan memang sudah ada niatan untuk mengikuti program tersebut nanti ketika sudah dibuka. Sehingga di 2018 awal, sambil menunggu dibukanya pendaftaran itu, saya mengajar di beberapa bimbel dan sebuah homeschooling di Kota Padang. Kemudian di Februari kalau saya tidak salah dibuka pendaftaran. Kemudian saya ikuti, saya melakukan pendaftaran secara online, melengkapi semua persyaratan yang diminta. Apakah itu sertifikat pendidik, kemudian ijazah, akreditasi kampus, semuanya yang diminta dilengkapi, diupload, dikirim. Nah, kemudian menunggu hasil, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus untuk tahap pertama tersebut. Kemudian melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi tertulis di Medan. Kebetulan Medan adalah yang paling dekat dengan tempat tinggal waktu itu di Padang. Kemudian saya meminta izin beberapa hari kepada tempat bekerja waktu itu untuk mengikuti seleksi ke Medan. Berangkat dengan nothing tulus sih. Mau lulus nantinya atau enggak, yang penting dicoba dulu gitu kan. Kita juga nggak tahu ini saingan banyak. Kebetulan waktu itu yang untuk bahasa Inggris se-Indonesia yang akan dikirim itu hanya 5 orang. Nothing tulus saja. Kita coba, mudah-mudahan kalau rezeki dapat, kalau tidak kita lanjut aja kerja di Padang lagi kan. Oke, kemudian saya berangkat ke Medan untuk mengikuti seleksi tertulis. Waktu itu ada psikotes, kemudian ada wawancara, ada peer teaching tentunya, dan ada leaderless group discussion atau LGD. Ketika itu berangkat ke Medan untuk seleksi itu, kami dari Padang ada beberapa orang, dan alhamdulillah beberapa juga saat ini sama-sama dengan saya bertugas di Sabah. Kami berangkat kemudian mengikuti seleksi yaitu di Unimed, Universitas Negeri Medan, selama kurang lebih kalau tidak salah 3 hari waktu itu. Berusaha saja yang terbaik dalam seleksi tersebut. Ada seleksi psikotes. Tipsnya untuk mengikuti melewati seleksi ini lakukan saja, kerjakan saja soal-soalnya, karena memang tidak ada belajarnya untuk psikotes begitu. Karena kita dikasih sebuah buku yang setiap jawabannya itu terhadap pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu mungkin ada berkaitan, mungkin hanya orang yang mengerti dengan psikologi yang bisa mengetahui jawabannya itu seperti apa, hasilnya itu gimana gitu. Kita tinggal menjawab apa adanya sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan kondisi kita lah begitu, menyikapi persoalan yang ada di dalam buku tes tersebut. Kemudian ada seleksi peer teaching tentunya. Nah, saya sebagai guru tentu kita sudah biasa mengajar, namun tentunya kita diharapkan menyiapkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan tentunya untuk anak-anak nantinya, yang menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme juga tentunya, karena mereka notabene adalah anak-anak yang lahir jauh dari tanah air, lahir dan besar di Sabah begitu. Butuh informasi-informasi
keindonesiaan begitu, di luar konteks keilmuan setiap mata pelajaran. Kemudian ya kita siapkan saja bentuk pembelajaran yang menyenangkan ya, dengan media, usahakan media yang simple, menarik, dan ya nggak terlalu berkaitan dengan teknologi lah, yang bisa kita buat dengan bahan seadanya begitu. Karena nanti kita di ladang sawit begitu ya, mungkin tidak semuanya bisa menggunakan media elektronik ya kan. Kemudian ada wawancara. Ya, wawancara membuktikan keteguhan kita untuk mengikuti program ini, ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancaranya, meyakinkan saja begitu. Kemudian untuk leaderless group discussion, nanti kita ada beberapa orang yang akan berdiskusi, diberikan sebuah kasus begitu, bagaimana kita menyikapinya, dan tipsnya sih ya jangan mendominasi, jangan menyerang, jangan menjatuhkan terhadap peserta diskusi yang lain. Ya usahakan apa yang kita sampaikan, masukan yang kita berikan itu masukan yang membangun, merangkul, dan bisa diterapkan begitu, bukan sesuatu yang menyindir, menyerang pendapat orang lain begitu. Karena di leaderless group discussion bukan jadi pemenang debat ya, karena ini adalah diskusi menemukan sebuah pemecahan terhadap sebuah masalah gitu, solusi untuk sebuah masalah gitu. Selain bisa melewati tahapan-tahapan seleksi tersebut dan juga memiliki kelengkapan dokumen administrasi yang diminta, kita pun dituntut ya harus memiliki kemampuan lain di bidang ilmu yang kita nanti akan ajarkan. Ya kita tidak bisa misalkan hanya bahasa Inggris, guru bahasa Inggris hanya ngajar bahasa Inggris saja. Kita pun kalau bisa harus ada kemampuan menari atau bercerita untuk literasi begitu ya kan. Kemudian bisa masak, akan bisa kita ajarkan ke anak-anak nantinya di sana. Atau kerajinan-kerajinan yang lainnya yang bermanfaat untuk anak-anak ataupun untuk orang-orang Indonesia yang ada di lingkungan kita nantinya. Rasanya 2 tahun menjadi guru di Sabah, wah macam-macam rasanya. Sebenarnya belum 2 tahun ya, mau 2 tahun, sudah 1 tahun setengah mungkin. Ya macam-macam rasanya. Yang pasti rindu, itu pasti rindu terhadap orang tua, rindu istri, rindu anak. Kemudian ya di sini kan kita tidak hanya mengajar. Mungkin saja ketika kita datang ke sini nanti, kita akan langsung ditugaskan menjadi pengelola atau kepala sekolah, pemegang kas, bendahara bos begitu, dan juga operator pendidik. Bisa jadi di satu sekolah itu, di tengah ladang sawit, ya kita sendiri saja begitu yang mengajar, mengelola sekolah tersebut. Kita guru, kita kepala sekolah, kita bendahara, kita operator dapodik, kita yang belanja nanti, membuat laporan pertanggungjawaban ini itu, ya itu tantangannya. Jadi bukan hanya mengajar, pun mengajar kita mungkin satu guru semua mata pelajaran, semua tingkatan yang ada, baik SD, SMP, mungkin ada juga TK begitu, bisa jadi. Jadi macam-macam yang akan kita temukan, walaupun tidak semuanya juga, tapi ya kita harus mempersiapkan itu karena memang seperti itulah kondisinya. Kemudian tidak hanya itu tugas kita juga memiliki tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan juga, dan di luar itu kita juga menguruskan dokumen siswa ya, seperti surat lahir, karena banyak siswa kita, anak-anak di sana yang sangat ya bisa dikatakan hampir mungkin 80% ke atas ya belum memiliki surat lahir, surat keterangan lahir ya. Kemudian ya kita juga bisa menjadi tempat curhatan dari anak-anak, orang tua, tetangga, atau siapapun orang Indonesia yang ada di sana, dan terhadap berbagai hal. Mereka akan menanyakan banyak hal, banyak yang akan mereka tanyakan, ini itu dan lain-lainnya. Pokoknya macam-macam rasanya. Kalau sedih ya enggak ya, menyenangkan malah. Awalnya memang agak kok begini, kok saya nggak ngajar saja gitu, kok ada pekerjaan ini pekerjaan itu, wah bagaimana melakukannya ya. Seiring dengan berjalannya waktu,
kita pun pasti bisa melakukannya. Kemudian sisi yang paling menarik di sini adalah sisi anak-anak Indonesia yang ada di sini. Mereka lahir dan besar di sini. Banyak di antara mereka yang belum pernah melihat kampung halaman mereka sendiri. Jadi ketika kita bercerita tentang kampung halamannya, wah mereka pun kaget. Wah, ternyata kampung halaman saya keren begitu, bagus begitu gitu. Teman-teman yang akan mengikuti seleksi guru Sabah tahap 11 2020 ya lengkapi saja persyaratan yang diminta. Walaupun misalkan di sana ada sertifikat pendidik tapi teman-teman belum punya, dicoba saja, tidak masalah. Rezeki, kalau memang itu rezeki kita, pasti kita akan dapat. Jangan berputus asa terlebih dahulu sebelum mencoba. Pendaftaran kan tidak mengeluarkan banyak biaya, begitu kan? Intinya sederhananya begitu, pemikiran sederhananya begitu. Sudah, lengkapi saja formulir pendaftaran secara online-nya itu, sembari kita berdoa, kemudian menunggu hasil. Seandainya lulus, nah berarti satu tahap selesai, kita tatap tahap selanjutnya, menyiapkan diri untuk melewati psikotes, peer teaching, leaderless group discussion, kemudian wawancara. Nah, saya rasa teman-teman jika memiliki niat dari awalnya yang kuat begitu, nah pasti bisa melewati tahapan-tahapan tersebut. Yang penting tetap semangat demi anak-anak Indonesia yang ada di Sabah ini. Halo, perkenalkan saya Budiawan Muslim. Saya salah satu guru dari Indonesia yang sekarang mengajar di Sabah, tepatnya di CLC Matakana. Oke. Nah, jadi waktu itu setelah kita lulus PPG, tepatnya saya dapat PPG di Untan, Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Setelah lulus dari situ sekitar bulan Desember 2017, itu kan kita cari-carikan. Nah, ternyata dapat info nih bahwa setiap tahun CLC atau guru SCLN itu membuka lowongan, dan yang yang diutamakan adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus PPG. Nah, dari situ pertengahan bulan Februari sampai April kayak gitu kita coba-coba daftar nih, siapa tahu kan bisa lulus gitu. Nah, jadi sebetulnya seleksinya sih biasa aja, kayak gitu sih, seleksi administrasi, terus seleksi TPA, psikologis, sama peer teaching kayak gitu kan. Nah, cuman yang jadi agak sedikit kendala yaitu izin untuk orang tua. Karena kenapa? Karena 2 tahun terakhir kan kita sudah merantau ke tempat yang jauh gitu kan, SM3T 1 tahun, dan ternyata saya PPG pun terdampar lagi di tempat lain. Nah, jadi mungkin itu yang buat orang tua agak sedikit udahlah, kata tuh jangan pergi lagi gitu. Tapi kan ketika dinyatakan lulus ya mau kapan lagi gitu kan, ada kesempatan kayak gini gitu. Kesempatan kayak gitu nggak datang 2 kali gitu. Yang pertama, bersyukur pada Allah atas kesempatan yang sudah diberikan. Kenapa? Karena dari kesempatan ini saya bisa bertemu dengan orang-orang yang keren menurut sudut pandang saya, dan orang-orang yang hebat di bidang pendidikan gitu. Sebelum jadi guru di Sabah, pikir kegiatannya yang terlihat pada waktu itu yang harus ku ambil adalah ada pengumuman masuk S2. Nah, akhirnya aku ikut tes dan kuliah 1 semester. Aku ngajar privat, terus ada juga kegiatan lain seperti promo-promo bimbel gitu. Jadi mengisi kegiatannya dengan cara itu. Peer teaching itu karena emang udah kita basically udah guru juga, jadi tidak begitu merasa bermasalah gitu. Kalau yang di tes psikologi, apa ya waktu itu jenis tesnya, kalau nggak salah memang ada mengisi, ada kayak buku gitu yang harus kita isi. Nah, kemudian kalau di FGD
tidak begitu mendominasi memang, karena kan itu salah satu trik untuk lulus di FGD itu jangan terlalu mendominasi percakapan gitu kan, diskusi, tapi berusahalah untuk menjadi orang yang berkomentar pada waktu-waktu yang tepat dan dengan komentar yang padat sih, kayak gitu. Terus selebihnya ya aku yang meyakini bahwa kelulusanku itu adalah karena doa sih, doa yang paling penting itu doa dari orang tua. Kalau aku mikirnya, karena dari aku sendiri akunya nggak begitu percaya diri. Hingga akhirnya aku lulus dan dibawa ke sini lalu menjalani profesi ini sampai sekarang udah 1,5 tahun. Yang kurasakan adalah aku sangat bersyukur sekali bisa sampai di sini. Karena apa? Sabah itu adalah sebuah lokasi dimana kalau kita ingin menjadi guru gitu, ingin menguji seberapa profesionalnya kita, ya di sini tempatnya gitu. Karena menurutku CLC itu adalah ruang mengajar paling paten gitu. Kenapa? Karena di sini itu kita tidak hanya berperan sebagai guru gitu. Kalau seandainya di satu CLC itu hanya kita sendiri, maka kita akan merangkap banyak sekali peran, mulai dari pengelola yang ya bisa disebut sebagai kepala sekolah lah, kemudian guru juga, operator dapodik, pemegang kas CLC, bendaharanya yang juga sekalian belanja, kita akan mengatur semuanya gitu. Jadi ya disinilah kita mengasah, kemudian menempa profesionalisme guru itu seperti apa gitu. Dan juga kalau kita mau menerapkan berbagai jenis sistem pembelajaran, mau menerapkan apapun, ya di sini cocok, oke gitu. Anak-anak bisa diajak bekerja sama, kemudian juga gurunya juga nggak banyak, jadi kan antara kita dan teman satu CLC saja Pak. Kalau ada juga ada guru pamong gitu, beda dengan sekolah-sekolah di Indonesia yang kita tuh di sana kan ada banyak guru lainnya. Kita kalau di sini enggak, gurunya tuh sedikit dan kita bisa lebih ruangnya itu lebih dapat sih kalau menurut aku. Jadi kalau kamu terpilih jadi guru di Sabah, kemudian lolos, nah itu berarti anugerah terbesarnya udah dapat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selalu semangat pagi. Ya, ini merupakan slogan kami para pendidik anak-anak Indonesia di Malaysia ya. Selalu semangat pagi. Perkenalkan, saya Gatot Sirstiadi. Saya merupakan guru bina tahap 10 yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sebelum mengikuti kegiatan ini, saya sempat mengikuti kegiatan SM3T ya, program dari Kemendikbud juga. Waktu itu saya dikirim ke Kabupaten Natuna. Setelahnya saya mengikuti program profesi guru ya di Universitas Negeri Padang selama kurang lebih 1 tahun. Pertama kali mendapatkan info, saya mendapatkan WhatsApp dari teman saya, kemudian saya cari tahu, saya stalking di internet dan segala macamnya, apa itu guru bina di tahap 10. Kemudian saya klik ke link pendaftarannya, saya membuat akun di situ ya, dan saya ikuti semua rentetan urut mengenai seleksi menjadi guru bina ini. Yang pertama ya, yang harus kalian lengkapi itu kan harus melengkapi ya poin-poin ya yang dipinta oleh tim seleksi, baik itu dari permintaan ijazah ya, kemudian sertifikat pendidik, NPWP dan yang lain sebagainya, harus kalian lengkapi selengkap-lengkapnya ya. Kalau bisa nih, karena harus punya sertifikat perwakilan dari kemampuan bidang masing-masing. Contohnya di bidang seni budaya kalian punya sertifikatnya ya, kalian mempunyai kemampuan tersebut. Di bidang olahraga, kemudian di bidang soft skill lain-lainnya kalian harus mempunyai itu, baik itu public speaking dan yang lain-lain seperti memasak, mengelas besi ya, mungkin sebagai arsitek teknik bangunan dan yang lain, kan itu bisa menjadi nilai tambah untuk kalian semua. Selang beberapa bulan saya mendapatkan info waktu itu, alhamdulillah ya, saya lulus administrasi. Untuk tesnya itu yang pertama itu ada tes psikologi, kemudian ada tes bidang studi, ada tes per teaching, ada tes forum grup diskusi atau FGD, dan kemudian ada tes wawancara ya. Untuk tes psikologi
saran ya, persiapkan diri kalian ya, baca tuh buku semuanya apa-apa. Untuk tes bidang studi juga harus belajar ya, itu saran saya. Kemudian untuk per teaching, buat pembelajaran itu yang semenarik mungkin ya, yang di luar ekspektasi banyak orang ya, yang jangan lupa di dalamnya itu menanamkan nilai-nilai nasional dan kebangsaan di dalam pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Untuk pada saat FGD, forum grup diskusi ya, di situ saran saya jangan menjatuhkan teman, itu memberi masukan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Kemudian pada saat tes wawancara ya, kalian berikan apa kemampuan kalian, kalian yakinkan di situ bahwasanya kalian itu memang benar-benar pantas untuk menjadi seorang guru anak-anak Indonesia di Malaysia di sini.